Itu tangannya udah nggak ada, kepalanya udah pecah. Ya. Saya bilang begini, nanti saya ini bikin seperti utuh. Penglihatan dia itu di dalam kamar jenazah itu sedang pesta gitu. Ditemukan nih, udah busuk, udah ada bilangnya gitu. Itu dari mulut jenazah itu keluar bilatung tuh. Halo Terbiters, saya Argo. Kita kembali bertemu di podcast Harian Terbit. Saat ini menarik sekali nih Terbiters. Kita akan berbincang-bincang dengan pemandi jenazah, satu profesi yang mungkin jarang orang tahu. Apa sih yang dilakukan oleh seorang pemandi jenazah? Apalagi kalau jenazahnya bukan jenazah yang biasa-biasa aja. Nah, saat ini kita kedatangan tamu Pak Udin. Pak Udin, nama lengkapnya siapa Pak? Udin Saifuddin. Udin Saifuddin. Usia udah berapa nih Pak? Usia 67. Pak Udin bisa ceritakan awalnya nih Pak Udin jadi pemandi jenazah di mana nih? Di rumah sakit mana? Rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Itu rumah sakit yang semua orang tahu tuh di Indonesia. Dari tahun berapa tuh Pak? Tahun 1982. 82 nggak langsung jadi pemandi jenazah ya? Jadi kita 1982 itu kita ngelamar ya, diterima jadi security. Dalam itu patroli, Ya. itu 6 tahun. 6 tahun. Setelah itu pihak komandan kita menawarkan, kamu mau nggak kerja di kamar jenazah, khusus di kamar jenazah? Ya. Siap Dan, saya bilang gitu. Nah, itu berapa lama tuh? Itu ditempatkan 17 tahun, ditambah 6, 23 tahun jadi security. 23 tahun, luar Jadi biasa. security. Ya. Security tapi khusus di RSCM dan kemudian di kamar mayat ya? Di kamar mayat, ya, jadi, yang 17 tahun. Ya, jadi meskipun sebelum jadi pemandi jenazah, udah jadi security, tapi di kamar mayat. Di kamar Artinya mayat. ada pengalaman berkaitan dengan mayat. Iya, ya? betul. Oke. Setelah itu baru jadi pemandi jenazah berapa lama? 10 tahun. 10 tahun, bukan waktu yang singkat 10 tahun. Nah, sekarang kita masuk ke hal-hal yang menarik. Mungkin Terbites belum punya gambaran nih. Dulu tuh kayak apa tuh posisi kamar jenazah di RCM ya? Iya. Seperti apa tuh? Kalau pada waktu itu kan namanya itu instalasi kamar jenazah. Instalasi kamar jenazah. Instalasi kamar jenazah. Ya. Jadi posisinya pada waktu itu ruangan kamar jenazah itu maupun gedungnya Ya. itu karena peninggalan Belanda. Ya. Jadi tempatnya itu memang agak serem ya. Serem ya. Ya. Begitu juga lampu-lampunya itu dulu nggak seperti sekarang. Ya, betul. Lampunya terang. Gitu. Nah, dulu kan lampunya dulu yang kebanyakan saya lihat. Ya. Nah, terus di jalan yang menuju kamar jenazah itu posisinya gelap. Sering mati juga Ya, pada sering waktu mati. itu. Jadi Terbiters mungkin bisa dibayangin. Jadi waktu itu jangan bayangin yang seperti sekarang ya, kamar jenazah di rumah sakit modern sekarang itu udah terang benderang dan ada di satu ruangan. Waktu Pak Udin bertugas itu masih lumayan terbuka ya. Jadi orang bisa Terbuka, wira-wiri gitu ya. Orang memang banyak orang yang lewat belakang Ya. lewat kamar jenazah itu. Ya, jadi agak terbuka, tapi Iya. posisinya kalau ngomong soal kamar jenazah itu kan serem gitu ya. Iya. Nah, kalau malam tadi dibilang lampu itu temaram, bahkan kadang-kadang mati gitu ya. Nah, selain itu kondisinya waktu itu gimana? Ada ini ya, apa namanya? Kulkas ya, kulkas freezer ya. Kulkas itu pada waktu itu ada di bawah. Di bawah dan ya. di atas. Ya. Cuman yang banyak di bawah pada waktu itu. Kondisinya kayak apa tuh? Jadi posisinya itu kalau orang keluar pasti lewat kulkas tuh. Oh ya. Lewat kulkas kalau orang mau keluar. Ya. Nah, orang-orang itu suka bertanya. Kita sebagai security ya, Ya. polisi pada waktu itu.
Bertanya apa? Saya kadang itu jaga di pintu kamar jenazah mau keluar. Ya. Pak, ini lagi pesta ya katanya. Kata saya, pesta apaan? Wah, ramai banget katanya di belakang. Saya pada waktu itu nggak ngeh. Apa itu pesta? Kan orang posisi sepi begitu. Ya. Tapi sesudah dia pergi tuh, yang nanya itu, saya baru sadar bahwa penglihatan dia itu di dalam kamar jenazah itu. Nah, itu hal yang unik ya. Ya. Nah, sebelum masuk ke hal-hal yang lebih unik ya, pengalaman dari Pak Udin, kira-kira yang waktu Pak Udin bertugas sebagai satpam nih ya, tadi kan satpam ya, awalnya satpam, kemudian jadi pemandi jenazah. Nah, untuk pemandi jenazah itu posisinya seperti apa? Maksudnya kapan Pak Udin memandikan jenazah? Apakah ketika sudah di otopsi atau mau diambil oleh keluarganya, atau ketika datang langsung dimandikan, seperti apa? Itu sebenarnya kalau memandikan jenazah itu dilihat keluarga ya. Biasanya keluarga itu datang kan lihat kecek dulu. Ya. Ngecek biasanya pada waktu itu kan bagian administrasinya Pak Sapei atau Pak Ading gitu. Biasa memerintahkan saya, Pak Adin coba cek nih nomornya. Biasanya kasih nomor dicocokin dengan nomor yang tertera di kamar jenazah, di kaki jenazah itu. Nah, kita naik ke atas. Atau kita yang di bawah tuh yang banyak kulkas itu. Itu kadang-kadang kalau keluarga kan nggak mau lihat. Nah, kita yang lihat itu kalau malam hari itu kalau kita buka itu ada hembusan yang memang seperti mau nabrak kita. Kita buka nih, puk gitu. Kaget tuh saya kadang-kadang, tapi ya kita sadar ya, namanya kulkas lagi ditutup dibuka gitu. Memang sih pikiran pada macam-macam tuh, karena di dalam kulkas itu jenazah banyak, ada yang satu lemari itu ada yang 6, ada yang 8 gitu. Nah, udah begitu saya cek, nah, kalau dicek memang sesuai dengan kartu yang dikasih sama bagian admin, saya balik lagi ke bagian admin. Ini ada, kalau memang ada saya bilang ada, kalau ada ya bilang ada. Nah, terus dia nanya lagi kepada keluarga, ini mau dimandikan atau bagaimana? Karena memang lihat posisinya memang jenazah ini parah, biasa keluarga itu minta dimandikan, kan ya. Saya sebagai petugas kamar jenazah, kadang-kadang kalau mandikan malam, kan, kita paling-paling 2 orang tuh. Kita lagi ngantuk-ngantuk, suruh mandiin ya. Tapi namanya kita sebagai pegawai, ya kita harus ikhlas gitu. Nah, kalau keluarganya itu baik ya kita nggak jadi masalah gitu ya. Ini kadang-kadang keluarga marah gitu. Mengapa kok itu jenazah udah 3 hari? Nah, waktu awal itu kan biasanya kan otopsi ya. Awalnya, tapi dilihat kasusnya dulu. Ini kasusnya pembunuhan, kecelakaan, penemuan, kan? Penemuan di laut, penemuan di kali, kan? Atau penemuan istilahnya karena ada pembunuhan tuh. Nah, biasanya awalnya itu otopsi dulu. Tapi dilihat kasusnya, kalau kasusnya kecelakaan, biasanya pihak keluarga tidak setuju di otopsi. Jadi dia harus mencabut otopsinya ke polisi. Sesudah dicabut polisinya, apakah ini sudah diperiksa luar? Kalau memang sudah diperiksa luar, kita menunggu dari keluarga apakah ini harus dimandikan atau dibawa pulang. Keluarga biasanya kalau dilihat kondisi jenazahnya memang parah, biasanya dia minta dimandikan. Nah, kondisi jenazah nih ya. Kan tadi ada disebut kecelakaan, ada yang bunuh diri, ada yang terbakar, macam-macam. Kalau menurut Pak Udin sebagai pemandi jenazah, yang paling paling ngeselin atau paling susah untuk dimandiin yang mana nih? Sebenarnya sih nggak ada yang susah. Cuman kan tergantung permintaan keluarga. Kalau memang ini kasusnya kecelakaan kereta, bom gitu,
Ya itu saya punya teknik-teknik sendiri yang memang teknik itu memang masih dirahasiakan sih. Karena nggak perlu tahu kan. Ya. Tapi saya sekarang buka nih. Ya. Saya rasa pihak dari rumah sakit juga nggak tahu tuh teknik saya. Contohnya lah kasus kebakaran, Ya. kan? Itu tangannya udah nggak ada, kepalanya udah Betul. pecah, Ya. kan? Terus dia minta dimandikan, Ya. atau ditayamum, tayamum. Nah, biasa keluarga tuh tidak mau ditayamum tuh, maunya tuh dimandikan ya. Pokoknya yang penting basah gitu ya, dibasahin. Ah, dia biasanya ngomong begini nih keluarganya, Pak, ini istrinya bagaimana nih nanti di sana kalau posisi begini nih? Saya bingung nih katanya. Saya bilang begini, nanti saya ini bikin seperti utuh. Oh, ya. Kepalanya pakai kain kapan, terus pakai kapas, kayak bentuk kepala tuh. Ya. Tangannya saya bentuk tangan Ya. sidakap. Ya. Ah, nanti sudah sampai di sana, nanti saya bilang sama supir, udah sampai di sana, jarak berapa meter, jangan dulu dibawa ke rumah. Jadi nanti ini jenazah kalau datang jangan dibuka, karena ini kalau dibuka, masalah jenazahnya udah busuk atau bagaimana. Ya. Yang penting mah ikhlas lah pihak istrinya, begitu juga anak-anak pihak keluarga yang lain. Ini langsung dikubur aja. Mana nih dari model-model jenazah yang tadi kecelakaan, entah ketimpa trailer lah, atau kecelakaan kereta, atau terbakar dan sebagainya, yang menurut Pak Udin yang paling susah ditangani? Ya kalau bicara tentang susah, kalau kita ini kan udah biasa ya. Jadi ini muter nih. Otak muter. Iya, otak itu muter. Sebenarnya bagaimana caranya kita melayani keluarga atau melayani masyarakat tuh supaya keluarga itu tidak menambah sedih gitu. Menambah sedih ya. Jadi Mulia istilahnya, sekali ya. jadi istilahnya kita kerjakan biasa-biasa aja karena kita udah, cuman kita kan hanya ngasih tahu kepada keluarganya itu seperti begitu. Kita bikin ini, contohnya seperti masalah kebakaran kan, kebakaran terus masalah pembunuhan, pernah juga terjadi masalah pemotongan kepala. Oh ya, mutilasi. Mutilasi. Nah itu biasa kalau itu agak ditahan dulu itu, ditahan dulu nggak langsung dikubur. Tapi kalau udah lama, udah 2 minggu, 3 minggu, biasanya badannya dikubur, Iya. kan? Nah itu kalau itu udah ketahuan bahwa kepalanya lagi dicari, ditemukan. Jadi yang paling apa ya, jenazah yang pernah ditangani Pak Udin, yang paling berantakan lah, itu pernah kejadian apa tuh? Kereta ya. Oh. Kalau kereta berarti terpotong-potong, tapi kan masih bisa dikumpulin tuh. Masih bisa dikumpulin. Nah, yang kalau mutilasi kan mungkin ada bagian-bagian yang belum ketemu gitu. Iya. Ada nggak yang misalnya gini, udah ketemu kepalanya, karena udah lama dikubur kepalanya, baru datang tuh kaki atau badan gitu, pernah nggak? Itu menyusul. Menyusul gitu bisa? Iya, menyusul. Nah, kalau menyusul kayak gitu ada prosedurnya nggak? Maksudnya, oh kemarin dimandiin atau doanya atau apanya segala macam, beda nggak sama yang biasa-biasa? Ya kalau masalah doa itu kan nggak banyak ya. Kalau laki-laki Allah maghfirlahu warhamhu gitu. Ya. Jadi sebenarnya yang jelas kita mandikan. Biar itu menyusul tetap dimandikan. Oh ya. Ya. Ada yang nyari nggak misalnya? Kan kalau kita cerita-cerita horor gitu kan, kepalanya udah dikubur, tangannya belakangan yang udah dikubur duluan nyari itu. Nggak ada itulah. Nggak ada. Nggak ada. Cuman memang saya akan ungkapkan pengalaman saya dalam perjalanan memandikan jenazah maupun saya pada waktu zaman security. Ini benar-benar perjalanan dan pengalaman yang pernah saya alami. Tapi kalau seperti yang lain-lainnya saya nggak. Ayo silakan. Ya, contohnya saya itu pada waktu saya jaga di pintu kamar jenazah itu ada lemparan pasir itu. Lemparan pasir mengenai saya pada waktu itu, ini siapa yang ngelempar ini? Saya lihat
nggak ada orang kan. Itu diperkirakan sekitar jam 2, jam 1. Dini hari ya? Iya. Oke. Enggak, malam. Iya, malam. Iya. Oke. Itu pengalaman saya kan. Begitu juga suka. Kak, sebelumnya tadi dilempar pasir itu gimana tuh? Ya kalau saya sih pasti yang iseng aja gitu pikirannya. Padahal nggak ada orang. Nggak ada orang. Waktu itu jenazah ada berapa? Masih ingat ya? Di dalam Nah, banyak di banyak meja, ya. Mak. Ada yang waktu itu ada yang kasus khusus misalnya korban pembunuhan gitu atau mayat-mayat biasa? Ya macam-macam. Macam-macam ya. Ya. Itu pada waktu itu. Dan itu juga pintu dekat kulkas. Ya. Itu yang bawah itu kan, yang mau ke dalam itu kan ada pintu tuh. Nah, itu Dan bukan teman yang ngerjain gitu ya? Nggak? bukan ya? orang posisinya juga malam gitu. Iya. Itu posisinya begitu. Itu ada yang ngelempar pasir. Saya pada waktu itu kadang-kadang saya pada waktu itu, ini pada waktu zaman security ya. Saya itu pada waktu itu kan karena iseng di kamar jenazah, saya keluar ke darurat. UGD maksudnya banyak kecelakaan apa nih. Saya nggak lama balik lagi tuh ke kamar jenazah. Itu persis di pintu itu rame itu di atas. Ada orang bercanda apa gitu. Saya pikiran saya, teman saya tuh di atas. Saya masuk tuh ke dalam ke tempat istirahat. Nggak tahu teman saya semuanya lagi istirahat. Lagi tidur. Itu jam berapa? Lagi sepi itu, nggak ada kerjaan. Jam berapa? Jadi perkirakan jam 2 dah. Oh ya sekitar jam 2 itu. Jam 2 malam. Kayaknya jam 2 itu rawan ya, bikin orang merinding ya. Saya penasaran. Jangan-jangan ini kata bahasa Sunda mah juri. Bukan itu aja. Saya pernah pada waktu itu lelah. Capek ya? Capek. Saya duduk tuh di kursi ruangan di aula. Ya. Saya kursi duduk di situ. Itu namanya kita sama temen, kadang-kadang temen iseng ya. Udah duduk, saya ketiduran. Itu ada jenazah mau diurus keluarga. Tuh. Didorong tuh ke aula, didorongnya dekat saya. Sedangkan saya posisi pada waktu lagi tiduran. Ya, setengah tiduran, orang namanya duduk. Satu jenazah atau berapa? 3 jenazah. Jadi didorong, deketin. Itu buat ngerjain Pak Udin ya? Tujuannya saya. Terus? Gitu. Nah, karena saya tuh pada waktu itu ngorok ya. Maksud itu, ini anak banget ketidurnya. Dia ambil gelas aqua, diinjek tuh. Jok, saya bangun kan. Sebenarnya saya pada waktu posisi itu pernah ngimpi ada ya orang yang nangis, 3 orang nangisin jenazah 3. Nah, pada waktu itu saya ingat banget, sesudah saya bangun, kok yang nangis itu persis jenazah yang 3 itu. Jangan-jangan itu yang nangis itu ya rohnya lah gitu. Istilahnya jiwanya gitu. Nah, saya pada waktu baru sadar, waduh, berarti orang yang udah meninggal juga masih bisa berkeluyuran. Gitu. Kalau penampakan wujud, kalau sekarang bahasa kita kan misalnya gendruwo lah atau pocong lah apa segala macam. Nah itu nggak pernah saya. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Tapi kalau nangis pernah. Nangis? Seperti apa? Nangis. Jadi saya pada waktu mau naik ke atas tuh, ada yang nangis. Di atas? Di atas tuh. Tapi sudah saya samperin, takutnya itu keluarga yang nangis. Kan? Sesudah saya samperin, itu hilang tuh suara tangisannya. Terus ada juga suara nangis, saya entah di mana tuh, jauh banget. Tapi sesudah saya balik lagi mau turun, nangis lagi kenceng. Itu nangis itu kayak yang di film-film itu. Nangis yang tersayat gitu. Yang tersayat betul. Anak-anak atau orang dewasa? Dewasa. Oh, orang dewasa. Dewasa itu. Itu perempuan yang nangis. Oh, perempuan ya. Kasus besar yang pernah di Pak Udin bertugas itu kasus apa tuh? Pada waktu itu kan waktu kejadian ya, kejadian di Gedung Matahari itu apa namanya? Kalender. Ya, itu berarti kerusuhan 98 ya? Iya. Waktu itu kerusuhan itu
kamar jenazah penuh. Penuh. Itu kan kebanyakan luka bakar. Ya, betul. Luka bakar itu. Jogja Plaza kalau tidak salah ya. Di situ kadang-kadang pihak keluarga kebingungan juga karena mukanya udah nggak dikenal. Ya, betul. Mukanya itu, Ya. muka jenazahnya. Ya. Nah ini bagaimana? Berarti dia harus bicara dulu sama bagian forensik. Ya. Nanti kalau kata forensik betul, baru kita mandikan. Ya. Kalau kata forensik tunggu dulu, berarti jadi kita juga mengikuti perintah dari pihak pemeriksaan jenazah itu. Itu berarti jenazah itu berjajar dan sudah bentuknya arang gitu ya. Ya sebagian. Sebagian sudah baunya kayak apa tuh? Ya bau angin. Bau sangit ya. Iya. Bau sangit ya. Waktunya berapa lama waktu itu? Pengalaman Pak Udin yang waktu Mei 98 itu kan ada banyak tuh sampai ke aula. Sampai akhirnya habis nih udah diambilin sama keluarganya itu berapa lama? Sekitar 10 hari dah. 10 hari. Berarti ada yang sampai busuk dong? Iya udah bau, itu 3 hari aja udah bau. Nah, Tapi kita kan tetap itu harus menunggu ya. Menunggu kalau pemeriksaan luar dan memang dari pihak keluarga. itu kalau bau kayak gitu gimana? Para petugas di kamar mayat cuma pakai penutup hidung atau seperti apa? Kalau Kan memang harus standby di situ setiap hari. Namanya masker tuh dulu termasuk Langka. barang-barang yang dikategorikan langka. Langka. Ya. Itu Dulu baru waktu COVID aja ya. COVID aja itu. Saya dulu kadang-kadang ya begini aja. Biasa aja. Jadi hidung ini udah bau mayat tuh udah biasa. Udah Maka saya biasa. ceritain itu kalau saya pergi sama adik saya mau kurban Nah, ke tempat kambing gitu, Ya. saya muntah karena bau kambing gitu. Tetapi kalau saya ngambil jenazah itu biasa aja, padahal mayatnya udah busuk. udah busuk. Oke. Itu yang paling sedih lagi nih, kalau kita mandiin mayat itu jam 2 malam. Ya. Jenazahnya udah busuk, ditemukan di kali, kan? Udah posisi busuk. Pihak keluarga marah-marah sama kita. Kita mandiin malam, posisi bau juga. Ya. Itu kadang-kadang kita suka sedih. Kok pekerjaan saya kok jadi begini gitu. Ya. Kadang-kadang begitu suka nanya pada diri saya sendiri. Jadi yang paling bau itu kalau ini ya mayat yang tenggelam atau di air itu ya. Iya. Itu paling bau ya. Paling bau maksudnya tuh bukan di air laut. Kalau di air laut nggak begitu bau. Oh ya. Nah, Maksudnya tuh ditemukan di lembah gitu ya, Ya, betul. di lembah atau bisa juga dia dilempar orang atau Ya. bagaimana. Nah, itu jenazah itu biasanya bau menyengat. Nah, pernah Pak Udin cerita soal belatung. Gimana tuh ceritanya? Saya tuh pernah tuh pada waktu mau mandi Dunawan. Saya pada waktu itu kan itu siang hari ya, Ya. siang hari mandi Dunawan. Pada waktu itu teman saya belum datang dah. Saya mandiin dulu tuh. Itu dari mulut jenazah itu keluar bilatung tuh. Tuh. Alangkah indahnya itu bilatung tuh. Sudah saya semprot, tuh keluar tuh kayak pemandangan yang indah gitu. Banyak. Nggak ini. Kok pemandangan indah begini? Pemandangan indah itu ya pengertian saya karena saya udah sering lihat bilatung. Itu Oh, jadi banyak keluar gitu ya? keluar gitu. Kayak berbentuk bunga aja Oh, bunga tuh. kayak bunga ya. Keluar. Nah, saya semprot terus tuh. Semprot makin keluar. Semprot pakai selang gitu ya? Selang. Nah, Nah, terus saya bersihin sekalian. Terus saya ngambil kapas. Oke. Saya tutup itu. Pakai kapas. Tapi keluar dari mulut belatung. Iya. Belatung yang banyak, Iya. model kayak bunga mekar gitu. Iya. Dari dalam tuh. Saya semprot terus makin ini. Makin banyak. Makin banyak. Tapi posisi saya lagi sendiri. Nah, Karena pada waktu saya menunggu yang lain yang untuk dimandikan. disemprot, kasih kapas, berhenti. Ya ada yang keluar. Masih ada keluar ya, sedikit-sedikit. Cuman Nah, kita kan- terus yang apa namanya, yang berceceran terus gimana tuh? Dibersihin sama Pak Udin? Dibersihin. Dibersihin ya. Dibersihin, terus kita juga diuduin. Kan? Diuduin nanti nunggu temen. Jadi terbitas, jadi bukan cuma mandiin ya. Ada Pak Udin tadi tugasnya juga bersihin belatung.
bisa bayangin ya, terbites belatung yang tadi ya mekar seperti bunga, luar biasa. Kalau untuk ini terkait dengan jenazah-jenazah itu memandikannya hanya disemprot begitu aja atau ada hal-hal yang khusus? Kalau posisi di luar itu kita nggak begitu aneh ya. Kalau posisi di luar gitu, posisi di luar atau datang gitu. Yang paling anehnya tuh kalau kita malam hari. Maksudnya posisi di luar gimana tadi? Bisa di luar, dari kiriman. Oke, mayat dari luar, datang ke kamar jenazah. Ya. Posisinya ditemukan kan, ya. Di mana posisinya tuh ada yang mukanya udah ini, ya kita udah nggak aneh. Yang paling aneh itu kalau kita disuruh sama bagian admin, Din tolong nih nomor ini, nama ini ada keluarganya, coba dibuka kulkas. Ya. Itu malam hari tuh. Ya. Waktu kita buka, begini, kadang-kadang kita kaget. Iya. Wah, jenazah saya, dia belakang keluarga nggak ada. Saya totokin ini, nomor pas lagi. Ya. Waduh, berarti saya harus keluarin sendiri nih. Ya. Tapi saya nggak, dilihat dulu. Dilihat jenazahnya, kalau gede ya kita turun ke bawah. Kalau jenazah nggak gede, kita cari belangkar. Oh ya. Kita dari itu ditarik kan. Nah, tapi kalau gede kita minta bantuan. Ya. Gitu. Kadang-kadang bagian admin juga terlibat di situ. Oh ya, satu lagi Pak. Apa? Waktu kalau Pak Udin kan dari 1982 ya. Waktu itu pernah ngalamin yang Bintaro ya, kecelakaan kereta yang korbannya banyak. Pernah ngalamin? Nah, itu gimana? Cuman saya itu posisinya bukan security kamar jenazah. Sebagai apa? Jadi saya security keseluruhan. Ya. Nah, saya kan datang ke kamar jenazah, kan? Ya. Pada waktu itu memang di kamar jenazah juga kalau memang posisi begitu harus ngebantu kita. Ya. Itu kita menemukan daging. Nah, daging itu. Jadi di antara kiriman jenazah tadi ada daging. Ada daging. Yang dikira Di kamar ada daging sama jenazahnya itu. Ya, sama daging. jenazah ada daging. Sesudah saya tanya, ini udah diperiksa belum di forensik? Kata teman saya, udah diperiksa. Nah, terus ini daging sapi katanya. Daging sapi. Ternyata ada daging sapi di antara jenazah-jenazah manusia gitu. Iya. Ketahuan itu. Iya. Kok bisa sampai Nah, itu ada daging sapi? dagang itu biasanya. Oh, ternyata salah satu korban adalah pedagang daging. Jadi ketika kecelakaan, dagingnya itu kebawa juga ke kamar jenazah. Iya. Tapi ketahuan bahwa ini ternyata dagingnya, daging sapi ya. Ya, itu pengalaman yang itu. unik ya, unik ya. Itulah Terbeaters yang tadi kita boleh menggali lebih banyak mengenai profesi pemandi jenazah dengan Pak Udin. Terima kasih sekali Pak Udin untuk kedatangannya dan sharing ke Terbeaters semua pengalaman-pengalaman unik, dan ada yang menurut saya horor tadi ya, horor. Tapi bagi Pak Udin ternyata biasa gitu ya. Itu mungkin kita akhiri acara kita dan semangat beraktivitas.